Oh, udah, Mbak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang konsep pendapatan yang beranggotakan saya, Rizky Aprilia Saputri, NIM 2022-21083. Yang kedua, Nabila Rahmawati Alamri, NIM 2021-12143. Pengertian pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas normal suatu entitas selama periode tertentu. Pendapatan mencerminkan hasil dari operasional perusahaan seperti penjualan barang atau jasa yang meningkatkan ekuitas pemilik. Menurut Patton dan Letton, tahun 1940, pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik dan aspek moneter. Satu aspek fisik yaitu pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu aliran fisik dalam proses penghasilan laba. Dua, aspek moneter yaitu pendapatan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari seluruh kegiatan operasional perusahaan. Pendapatan dan untung. Menurut Suwarjono 1989, kenaikan jumlah rupiah aktiva dapat berasal dari transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi, kreditor, dan pemegang saham. Dua, untung dari penjualan bukan berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan. Terdapat dua pendekatan dapat digunakan untuk menentukan elemen pendapatan, yaitu A. Pandangan yang luas tentang pendapatan mencakup semua hasil kegiatan bisnis dan investasi. B. Pandangan yang lebih sempit mengenai pendapatan hanya mencakup hasil-hasil dari kegiatan penjualan output dan tidak memasukkan elemen untung yang berasal dari investasi dan penjualan aktiva tetap. Pandangan ini lebih mengutamakan elemen pendapatan yang berasal dari kegiatan yang menjadi tujuan utama perusahaan. Untung sebagai kenaikan aktiva yang sekaligus menaikkan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau insidentil atau transaksi peristiwa lain yang bukan berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Namun demikian, dalam penyajian laporan keuangan, untung tetap dilaporkan dalam laporan rugi laba sebagai penentu besarnya laba komprehensif dapat dilihat dari PSAK nomor 23 halaman 23.1 yang menyebutkan bahwa penghasilan income meliputi baik pendapatan maupun keuntungan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Realisasi pendapatan. Pendapatan baru terbentuk setelah produksi selesai dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan, baik secara langsung maupun melalui kontrak penjualan. Realisasi pendapatan ditandai oleh yang pertama, adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aktiva lain melalui lancar sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya, pengakuan pendapatan, proses mencatat dan melaporkan pendapatan dalam laporan keuangan pada periode tertentu ketika pendapatan tersebut dianggap telah dihasilkan. Sesuai dengan prinsip akuntansi, pendapatan penting untuk memastikan bahwa pendapatan tidak lebih cepat atau lebih lambat dari seharusnya. Penjualan barang, pendapatan serta memanfaatkan pemilikan. Yang kedua, jasa berlangganan, yaitu pendapatan diakui secara bertahap selama. Yang ketiga, proyek jangka panjang, yaitu pendapatan
pendapatan diakui secara profesional sesuai dengan presentasi penyelesaian International Financial Reporting Standard. Pendapatan diatur dalam penghasilan yang timbul dalam aktiva normal entitas dan sering disebut dengan nama seperti penjualan, biaya, jasa bunga, dividen, atau royalti. Kondisi pertama, entitas telah mengalihkan kepada pembeli risiko lagi menahan keterlibatan manajerial sampai pada suatu titik. Penyediaan jasa, paragraf 20 dan 26 IAS 18, yaitu memberikan kriteria dapat diestimasi handal jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Diukur secara handal adalah mungkin bahwa mengalir kepada entitas. Selanjutnya, tingkat penyelesaian transaksi. Pengakuan pendapatan saat produksi adalah mungkin mengakui pendapatan saat produksi, terutama pada produksi pertanian. IAS 41 menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan dari produksi pada saat tanggal tambang yang secara luas diperdagangkan di pasar komoditas seperti emas, perak, dan baja. Seperti diatur dalam IAS 18, dengan cara menjual lewat forward contract barang untuk menyerahkan barang di masa datang dengan harga jual tetap atau fix. Di sini dapat disimpulkan dari materi pendapatan dalam teori akuntansi ini, yang pertama, definisi pendapatan adalah harus masuk manfaat ekonomi selama periode tertentu, seperti dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan dan meningkatkan pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika bahan atau kewajiban pelaksanaannya dipenuhi. Pendapatan harus dapat diukur secara handal dan dipastikan bahwa manfaat ekonomi PSA 72 atau IFRS 15 memberikan panduan berbasis pendapatan adalah indikator utama keberhasilan operasional perusahaan. Pengakuan pendapatan yang akurat, dan relevan. Kesimpulannya, pendapatan adalah elemen inti daman yang mendalam tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Ini gimana? Pause, stop. Oke, udah kayaknya udah ke save.